Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wfiqna ila haqqi wa ila tariqil mustaqim wa 'afina wa gharna wa lana ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب وكتب أبد الآبدين ودار الدائرين. صلى الله عليك يا من بعد العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي أنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم على هذا المجلس وعلى أهل القرية بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ونفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعنكم من جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan sunat mendatangi akan orang Islam yang sakit. Bila ada sesama umat muslim dapat sakit, disunatkan hak sesama Islam menengok, menziarahi, mendatangi. Jikalau sakit mata sekalipun, walaupun yang dideritanya cuma sakit mata, masih ada hak sesama kita menengoknya. Enteng kan sakit mata kan? Binanya enteng padahal barat. Bukti barat waktu sujud rasa terpacul mata. Sembahyang sujud dan kalau sakit mata rasa terpacul mata, rasa gugur sakit. Artinya sunat diziarahi, ditengok, didatangi. Tentu diberikan obatnya. Apa obatnya? Obatnya ya nazirai ya bi yaquba uidukuma masta'adzari yaqub isnassar kama duqamisa yusuf idja'al bashir bihi izhab ayyuhar ramad. Itu kan jadi disuruh menengok lah. Kalau sakit mata nanti udah barat. Waktu barat tadi rasa terpacul, rasa gugur mata waktu sujud sembahyang. Jadi ditengok, bacakan ya naziraya bi yaquba wa idukuma masta'adza bi yaqub iz nassal kama duqami yusuf idja'al bashiru bihi izhab ayyuhar ramad. Cepatnya bacakannya sama dengan yang lain. Ini ada masa kopi fotokopi ya bagi harga perang selambar 5.000. Menteri kata duitan terus dunia mau duitan itu gratis saja. Kamar yang bagus terusan fotokopian pasang kasihkan sorong bagi gratis. Tapi guru menibangkan itu bisa sakit mata sekampungan. Artinya cukup disimpan di kantong, artinya di otak, di hafalan aja, bacaan itu. Ada yang kita belajar itu lah, dan belajarnya ada aja. Kita pikir ya, ya naziraya bi yaquba u'idukuma bimasta'adza bi yaqub iz nassal kamadu qamisa yusuf idja'al bashiru bihi idhab ayyuhar ramad. Kalau sakit mata sekalipun, artinya bina enteng aja, namun ceritanya cuma mengalami sakit mata, sunat ditengok. Dan jika ada ya seteru, walaupun dapat sakit dari musuh, ia memusuhi kepada kita, mahasud, mendengki, ini sakit, elami ya, tengok bagaimana keadaannya, suasana.
Dan yang tiada dikenal sekalipun, walau kita ada batu, cuma tahu itu adalah sesama muslim, haknya saling tengok menengok. Syahdan, apabila nyata alamat tanda pada orang yang sakit itu, hati pinanya bina menderita sakit parah, bina membawa kepada tiba ajalnya, habis umurnya. Nah, di mana keterangan dalam syahdan ini? Hendak dirabahkan, maka dirabahkan akan di atas lambungnya yang kanan. Jadi yang tertekan lambung kanan. Bagaikan kita setiap malam mau tidur berbaring lambung kanan. Soalnya lambung kiri itu letaknya jantung. Kalau berbaring ke kiri, maka pandangannya sangat berat. Sedangkan jantung salah satu sentral utama. Oleh karena itu anjuran Islam, berbaringlah lambung kanan. Dan mukanya dan dadanya ke kiblat. Nah, jadi berbaring lambung kanan, bahasa kampung behereng ke kanan, muha dada menghadap kiblat. Dan jika sukar yang demikian itu bila tambah penderitaan, kalau berbaring lambung kanan, maka dirabahkan akan dia akan kiri, atas kirinya, tapi jangan menghadap matahari hidup, artinya putar saririnya, putar apa perbaringannya, leher ke kiri, tetap aja dahi dan apa tadi muka dan dada menghadap kiblat. Jadi namun keadaan yang segar bugar, yang masih sehat, yang merawat arahnya berbaring kanan lambung, kemudian muka dan dada menghadap kiblat. Kalau kesulitan, sukar, yang ringan ia berbaring ke lambung kiri, maka tetap arahnya menghadap kiblat. Dengan harapan bila mana menghembuskan napas terakhir dengan menghadap kiblat. Karena kehidupan sementara di dunia, bila kita banyak apapun aktivitas menghadap kiblat, itu membawa keberkatan hidup. Ada dua orang anak muda dikirim ke luar negeri untuk sama-sama ngaji, untuk ilmu agama. Habis tugas pulang masing-masing kampung halaman benua, ternyata hasilnya beda. Satu tinggi wibawanya, karismatiknya, tinggi, besar, mulia. Satunya biasa-biasa. Apa beda? Ternyata satu penuh prihatin masalah, apapun aktivitas yang dilakukan selalu menghadap jihad kiblat. Yang satunya acuh-acuh, tapi beda. Apalagi yang dipegang Quran, dalail, sholawat, imdad, hadapnya sembarangan, jangan. Cari di mana kompas. Kompas itu apa? Untuk menuju arah kiblat. Di rumah masing-masing, cuman nggak usah tahu letaknya apa jihad kiblat.
Dan jika sukar yang demikian itu sulit, berat, maka dirabahkan akan dia bertelantang. Bina belisah, tahun behereng ke kanan dan ke kiri, sama belisah. Kada binaringan, maka dirabahkan akan dia bertelantang. Caranya bagaimana? Dan dijadikan mukanya dan dua tapak tangannya dan kakinya menghadap kiblat. Jadi bertelantang, penjurannya ke jihad kiblat. Dan ditinggikan kepalanya sedikit. Nah, bila diunjurkan bertelantang, unjurannya ke jihad kiblat, maka kepalanya diangkat tinggi sedikit pakai bantal. Kalau itu tanda menghadap kiblat. Statis dan dua tangannya keduanya itu menghadap kiblat, lurus, dua kaki dan dua tangan. Itu adab, aturan, cara tata tertib merawat, meletakkan orang sakit. Dan sunat dibacakan Yasin di sisinya. Dan sunat dititikkan air pada mulutnya. Nyaman Jepang kita garing adalah ada dihiga membacakan Yasin. Ulun aja bahagia anak-anak malah garing, penggaringan dia mereka anak-anak. Jadi kayak malam di pupuk kepala, pupuk dingin, pakai rumput apa itu, daun kapuyuan, pakai bawang tunggal, pakai mata janar, pakai uyah, jangan sekilo, jangan sedikit aja cirinya. Jadi sambil mama mau pupuk dingin kepala, sambil sini baca Yasin, baca Tabarok, nyaman benar. Garing tuh, garing tuh nyaman benar. Anak-anak, mama dihiga bacakan Yasin, Tabarok. Apalagi yang sudah umur Tuhan juga, garing anak-anak ada menungguin bacaan Yasin, nyamannya. Misalnya ada dua orang garing, mungkin handphone, hambut, handphone aja nanti urus di dua orang garing. Dan sunat ditalkinkan akan dia kalimat La ilaha illallah. Selalu apa? Banyak zikir, hubungan hati, ingat kepada Allah. Semoga dibubuhi, ditaruh, dikasih, diberi cinta dan rindu kepada Allah. Tidak ada pikiran lain, hanya kecintaan Allah dan kerinduan hamba dari Allah kembali kepada Allah. Lalu sunnah ditalkinkan akan dia kalimat La ilaha illallah. Artinya rajin-rajin mulutnya membaca zikir tauhid La ilaha illallah. Dan tiada dipaksakan atasnya. Jangan diotong nafas, ditekan, dipaksakan. Dan tiada dikata baginya, kata olehmu kalimat La ilaha illallah. Jangan dipaksakan, jangan ditekan, supaya tiada kesakitan ia dengan dia. Namun dikarasi sakit, kurang sudah sakit, dikarasi kurang tambah sakit.
Cuma artinya selalu diingatkan talqin, zikir, tauhid la ilaha illallah. Tetapi hendaklah disebutkan kalimat itu yang lain daripada seterusnya. Yang lain yang hirdingki, jika ada di sana yang lainnya. Kalau ada sisa bekas atau benih hirdingki, marah, bermusuhan, dendam, menyuruh mereka itu sudah hatinya sudah benci dari dulu, lalu kada sudinya mengikuti. Jadi harus dicari siapa orang yang dicintainya, itulah nang mentalkinkan zikir tauhid la ilaha illallah. Siapa nang dikatujuinya, yang disukainya siapa, yang disenanginya, itu nang bacaan talqin la ilaha illallah. Jadi maunya mengiringi, bah ini kan kesayanganku, jadi ini guruku, ini teman sejati oleh aku, maunya mengikuti. Gaya yang kita menyuruh anak buah juga adalah mendirikan sembahyang 5 waktu. Mamanya menyuruh pada mau sudah abahnya, lalu lakas saja. Abahnya kada kontrol karena kada ada di rumah tangga, kainnya ada atau nininya akrab, nininya nyuruh kalau mau aja nininya. Masalah sembahyang, demikian masalah membacakan talqin zikir la ilaha illallah di telinga kanannya, siapa yang disukatujuinya, yang dicintainya, yang disukainya, itu namanya talqinkan, maunya mengikuti. Kemudian ada benih seteru, ada permusuhan, inya sudah di hatinya dendam, marah, kada mau. Lalu ia enggak. Maka apabila dikatanya kalimat itu, janganlah diulangi atasnya. Kalau sudah ia ditalkinkan mengikuti karena yang disayanginya, ia sudah 1 kali cukup. Hingga berkata ia dengan yang lain daripada kalimat itu, maka hendaklah diulangi pula. Itu hak nang merawat, nang menghadapi, menjaga orang sedang sakit, selalu menjaga, perhatikan apa akhir katanya, tutur kata sewaktu hidup di dunia. Bila penutupnya la ilaha illallah, walau seminggu kada benar lagi, kada berbicara, mati, itulah akhir katanya la ilaha illallah. Walau 1 bulan kada bicara, itulah akhir katanya la ilaha illallah. Karena tersebut dalam hadis yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada akhir perkataannya di dalam dunia la ilaha illallah, niscaya masuk surga ia dengan tiada hisab. Jadi perhatian bagi pihak keluarga, utamanya nang menjaga, menunggui orang sakit. Bahasa kampung akan dianjurkan dengan la ilaha illallah. Maka apabila sudah ia mati dalam keadaan zikir la ilaha illallah, sudah talqinkan, maka sunat dipajamkan kedua matanya. Jadi hormat, bagus, membiarkan kebukaan rencana seram. Artinya ada dari antara orang habis sampai umurnya mati, matanya cagat, kebukaan, ada apa-apa itu.
Sebab Al-Quran menyatakan falaula idza balaghatul hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Waktu ruhnya sampai ke hulqum, tenggorokan, waktu itulah kamu selalu mata jagat memandang ke atas. Sebab apa? Sebab ia mengikuti dan memandang para malaikat membawa ruhnya naik ke atas langit, dihantarkan ke hadirat Allah dengan pakai ceper, pakai tutupan kain hijau. Sebab nang keluar nang diantar ini roh orang beriman. Jadi matanya jagat mengikuti rombongan malaikat yang mengantar rohnya keluar. Ada bendanya pakai ceper, bertutup kain hijau. Bagus arti warna hijau. Ternyata sudah yakin mati, maka sunat dipajamkan kedua matanya dan dibalut kedua rahangnya ke atas kepalanya. Jadi rahang wihang itu apa? Dijarat sampai ke kepala. Ya apa sih? Pakai apa? Pakai surban. Pernah guru sekumpul sih bersurban apa? Bukan putaran di atas, tapi putaran memutar muka. Tak ada gambar guru kan bangku surban, putarannya bukan di atas, tapi di bagian muka kepala putar. Nah, jadi apa? Dibabat, dijarat, diikat, didabur sampai kepala supaya mulutnya itu rapat, jangan terbuka. Membawa pembukaan mentung, mati tengah, mulut terbuka, kan ada bagus kelihatannya. Jadi sunat dibalut kedua rahangnya ke atas kepalanya supaya jangan terbuka mulutnya. Dan dilembutkan kaki, tangannya, dan sekalian jarinya. Sudah mati, dirawat dulu dua tangan, dua kaki supaya lembut. Jadi tukang mandian itu nyaman maka memandikan ini lama aja batis tangannya. Dimana cara melembutkan? Maka digenggamkan jarinya dan tangannya. Digenggam. Jadi maksudnya digenggamkan itu apa? Dibuka. Diurut-urut, dilamar-lamar tangannya. Jadi lamanya. Zaman guribat, kamu kesini malam arba'ah kan habis pengajian di masjidin. Arah ayah bersyukur membacakan macam arba'ah. Jam 12 keluar masuk arah guribat. Lalu pas ada gambar Makkah sebukuan, duduk sini hawasi. Akhirnya jam 2-an malam berpulang warahmatullah. Dan kadang segar bugar. Pagi hari orang ke sana melawat, pas bersekumpul datang mandi, tuntung mandi, jadi bersambutan awak sini benar, dengan kapan kodor disambut belakang beribadah atau sinwak. Jadi udah berkumpul atau pengajian, alhamdulillah kai ibad matinya selamat. Karena kai sendiri kai ibad sini nantinya selamat. Waktu orang anak-anak masih ibtidaiyah meninggal bersamaan komplek yang di bersamaan komplek mana kampus kompas. Jadi habis jam 10 asana sembahyang dibayar dengan anak-anaknya. Pembukaan dari jenazah itu mesam bersamaan mulia, bersamaan komplek mesam bandar. Bagaimana guru ajar Adwahul Husin waktu meninggal mesam, dasar mesam ketawa tuh sama guru Sin Aliyah berlian
waktu di Makkah kalau haji terakhir membawa guru bangil. Nah, dulu dan yang ada ini baca Quran, kasih hafal Quran, boleh hafalan barokah. Pas mengambil menguji barokah aja, tentung barokah habis mantap. Ini ada kelangkat atas, ketawa habis. Ini yang rendah. Waktu bersama mulia orang tolak malawat, orang ibadah di hadapan, orang masuk ke belakang, pas belakang masuk, belakang itu menghadang anak senang minum yang sarah, anak cium, buang aja orangnya, dan orang cium itu nyaman nanti cium, orang mulia mata anak. Maka dibalut apa tadi diganggamkan jarinya dan tangannya, dilombar-lombar, diganggam, dibuka, jadi lembut, dilipat-lipat pergelangannya ke bahunya dan dilipat-lipat batisnya ke batang pahanya. Jadi nampak dianu supaya sampai cukup itu masih bisa berfungsi bergerak, lalu mudah untuk dimandikan. Namunnya kalau sekajung, nah lihat gimana kotok apa? Jadi dilembutkan. Apa pakai minyak? Disapi minyak kan kada mati tahan anggota kecukupan itu masih lembut dan dilipat-lipat batang pahanya ke parutnya digarapkan cuma dengan lemah lembut ramah tamah. Kemudian maka dihunjurkan tangannya dan kakinya supaya mudah memandikan. Nah, sudah tadi dilipat-lipat, diganggamkan, sudah supaya jangan karas tadi. Baru dihunjurkan tangannya dan kakinya supaya mudah memandikan dan mengkapan dia. Dan jika tiada lemah anggotanya, maka hendaklah dilemahkan akan dia. Sudah karas, nah usahakan supaya lemah. Dan jika dilamar, nah bisa dilamar. Ada alat melamarnya itu banyu ladar pakaian supaya jangan karas. Dan diurut-urut dengan minyak sekalipun. Nah, makanya bila sudah habis, sudah meninggal, lalu disapuin cecukuannya, disikunya, dilipatan lintutnya, jadi lama aja sapu minyak. Tiada mengapa, boleh aja dioles dengan minyak, di mana cecukuan tangan, siku dan lutut. Dan tanggalkan pakaiannya yang mati ia sertanya. Guring pakai saur sempak, guring pakai baju kaos, pakai lapisan lagi, mati, sekali bangunnya mati. Nah dimaka pajol pakaiannya, sudah kalas paksa gunting lah, gunting selawarnya, bajunya. Makanya biar guru sekumpul pengajian waktu sini sekaratun yang sasaran ulun guring kada bisa selawar di sini. Kenapa? Sebabnya lamunnya waktu guring mati ngalih tukang mangga sarang saya menggunting bisa itu gunting itu menyakiti haram. Itu daripada wali Allah Ta'ala perhatian walau detik bagaimana keadaan, tetap ingat siap mati. Sampai-sampai setiap tidur ulun ujian guru sekumpul tidur tidak bisa pakai celana,
Orang guling kada bisa selawas ya, artinya tapi aja mun kada sing pakaian ada keranjang bulat itu mewarisi pakir gitu nyaman bagi keranjang guling ganti asi alami ya. Mun diamalkan itu babata hidupnya terlantar sangsara ada mau tenang bahagia amalkan guling ganti ranjang karena tutup pakaian apa-apa masalah dari kan ulun dan guru guling kan bisa sarawat juga tapi aja nyaman dilah bisa mau guling tinggal melepas apa sarungnya aja itu kan perhatian orang wali Allah adalah Rasulullah wafat dalam keadaan berpakaian gamis. Wafat habis subuh, hari Senin, Selasa, malam Rabu, baru pemakaman. Kenapa? Karena bicara siapa khalifah. Lalu bicara Umar, ayo kita renungkan apa ada sahabat yang lain yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka kami pribadi menetapkan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama karena satu-satunya sahabat yang sama-sama Nabi dan Goha Hira, Goha Saur bersembunyi waktu hijrah. Dan Allah menyatakan, Nabi sampaikan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Maka Sayyidina Umar membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama dan sahabat yang lain Asisi ikut membaiat. Sudah disetujui baru pelaksanaan pemandian. Cuma apa Nabi dimandikan pakai baju gamis yang ada, apa dilepas ganti tutup yang lain? Karena keputusan Allah jatuhkan yang hadir gambar itu semua ketiduran. Berataan gulingan, kita awal aja gulingan. Kenapa? Allah yang menghendaki semua tertidur. Waktu tidur ada suara, jangan kalian mandikan. Beliau orang yang suci bersih. Karena ada datang suara, kaget, semua terkejut. Kata Sayyidina Abbas, saya tidak meninggalkan sebuah sunnah fardu kifayah memandikan mayat karena ada suara yang kami tidak mengetahui suara dari siapa itu. Kemudian yang kedua kali Allah jatuhkan lagi semua tertidur lagi. Kemudian dengan suara, mandikanlah, biarkanlah pakaian gamis yang saya adalah Nabi hadir. Suara pertama dari iblis. Iblis hendak mencalonkan yang dimandikan pada iblis. Maka baru dilaksanakan pemandian. Sayyidina Ali mengapalai, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ja'far kan? Sayyidina Abbas dan Sayyidina Fadl ditambah dengan pembantunya Usama, Usam dan satunya lagi. Kesemuanya dengan membabat mata. Coba kalau sampai hati membantu meluruki air mandikan Nabi dengan mata terbuka tapi mata tertutup karena takzim
dibesarkan Rasulullah SAW. Dan ditutup sekalian badannya dengan kain yang ringan, maka disusupkan satu puncanya di bawah kepalanya, satu puncanya di bawah kakinya, supaya jangan terbuka. Kain yang ada tadi dilepas, lalu ganti tutupan yang tipis dan ringan, dan ujung ke ujung dikajalakan supaya jangan terbuka tubuh mayit itu. Dan ditanda parutnya dengan suatu yang berat, misalnya daripada besi seperti pedang dan tampajah. Dan jika tidak diperoleh besi, maka dengan tanah yang basah. Kenapa jadi ditanda? Supaya jangan gembung perut. Lamun rata kan bagus, semuanya gembung kan bagus. Waktu mati kan gembung perutnya. Jadi menghindarkan supaya juga jangan gembung, ditanda perutnya dengan suatu yang berat, misalnya besi kah. Diandaki di parutnya itu, cuma jangan kelihatan nanti. Diandaki di parut, tutup ya, tutupan kain. Andai kata tidak laksanakan, lalu ada karena orang memandikan di picik parutnya dengan, supaya apa? Jangan gembung di picik parutnya. Ditekan perutnya supaya jangan gembung. Tadi walau diletakkan sesuatu yang berat, tapi jangan menyakiti. Dan sunnah tinggikan mayit daripada bumi. Jangan di atas lantai, jangan. Mesti ada kantilan. Dengan menghantarkan dia di atas umpama katil. Nah, kantilan lagi salah. Ada kalau nang tinggi, asa-astaka tinggi lah. Jadi kan orang nang baca tadar baca Quran di bawah, mayitnya di atas. Umpama katil dengan tiada dibubuhi hamparan di bawahnya, supaya tiada lekas berubah mayit dengan basah tanah. Langsung mayit yang belum dikebumikan diandak di tanah, kadar beapar-apar seperti kantilan itu karena uap tanah tidak ada panahan, cepat berubah busuk. Dan dihadapkan akan dia ke kiblat seperti kelakuan pada ketika sakaratul maut tadi. Apa tadi? Kunjuran kakinya di jihad kiblat dan kepalanya ditinggikan dengan pakai lapik, pakai bantal. Setelah laksanakan fardu kifayah, dimandikan, dikafan dan disalatkan, lalu penguburan. Dianjurkan dengan segera. Kalau penguburan bagi pemakaman kebetulan begitu meletakkan, ternyata berbaringan dengan orang azan, zuhur asar, maghrib isya, kebetulan, maka itu tanda mayit itu maghfur, marhum, diampuni, dirahmati. Lalu oleh kita mencari helah dari jalan, jadi pemakaman waktu azan salat asar itu untuk mengambil nilai kebaikan tadi. Sebenarnya
Ini cuma kebetulan begitu pemakaman pas azan zuhur ke asar kan biasa siang, yang malam kan maghrib ke isya kan. Lalu ada bicara ulama bernama Yazid Ar-Raqasi. Beliau bila melihat alkah lokasi kuburan muslimin, lalu beliau berteriak bagaikan suara sapi. Artinya apa kan? Pikiran konsentrasinya hanya masalah mati dan ditahan cukup panjang waktunya dalam kubur. Jadi beliau Yazid Ar-Raqasi bila melihat kuburan selalu berteriak bagaikan suara teriak itu sapi. Dan Hatim Al-Asam berkata, siapa berjalan melewati kuburan lalu kadang terlintas di pikirannya masalah diri pribadiku, bagaimana nasibku mati dan sudah mati dalam kubur, lalu kadang menyampaikan mohon doa kepada Allah untuk dirinya dan untuk orang-orang sesama Islam. Orang itu termasuk khianat, mengkhianati diri sendiri, bahkan mengkhianati sesama saudara muslim. Itu prihatin daripada Hatim Al-Asam. Beliau bila melewati kuburan selalu merenungkan merista diri pribadi, apa nasib diriku, bagaimana keadaan waktu mati, selamat apa bagaimana, dan kubur apa selamat apa huru-hara. Jadi ujar sini bicara siapa melewati kuburan kadang merenungkan diri pribadinya, lalu tidak menyampaikan doa kepada Allah untuk dirinya, untuk orang sama Islam, berarti orang itu mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati sesama saudaranya orang Islam. Ada lagi ulama yang berkata, namanya Kurzun bin Wabrah. Sidin apabila melihat kuburan selalu menumpahkan air mata, melihat lokasi kuburan, melihat alkah selalu menangis, lalu berucap, sekiranya ibuku tidak menghamilkan, tidak hamil, artinya kada lahir aku. Ini daripada konsentrasi kepada masalah mati dan masuk kubur. Sekiranya ibuku tidak hamil, tentu tidak melahirkan aku, karena anaknya cukup lama ditahan sementara dalam alam barzakh, lapang kubur. Bukan kesal, tapi karena konsentrasi pikirannya hubungannya kepada mati dan masuk lubang kubur, cukup lama waktunya ditahan. Dan sesudah bangkit kubur banyak pulang menghadapi huru-hara yang sangat besar, sampai-sampai begitu mati seorang anak kecil dan dimimpikan ibunya melihat, bukan hanya melihat dalam mimpi, bahkan dengan fakta, yaitu ibunya selalu merista di sisi kubur anaknya yang mati masih kecil.
Lewat Nabi Isa, lalu ia menyapa, mengapa kamu menangis di sisi kubur? Janganlah menangis. Lalu jawabnya, kamu tidak merasakan kesedihan yang aku rasakan. Aku punya anak kecil meninggal dunia. Maunya apa ikam? Kalau aku doakan hidup, ikam rela tak? Tentu sedia rela didoakan hidup. Nabi Isa berwudu, bersembahyang kepada Allah, lalu berdoa dihidupkan. Ternyata tadinya warna rambutnya hitam berubah menjadi putih beruban. Lalu ia ingkar, ini bukan anak saya masih muda, dan warna rambut kepalanya sangat hitam. Ini orang tua rukuh, rambutnya putih. Lalu ditanya oleh Nabi Isa, siapa nama kamu? Dia jawab, siapa bandnya? Dia jelaskan, tepat tidak meleset. Ternyata kaget ibunya. Apa nak kau begini keadaan? Huru hara dan kubur luar biasa. Gara-gara apa? Karena pernah mengambil hak orang, tidak sepengetahuan orang itu, dan tidak minta maaf, tidak minta halal. Maka ditanya senantiasa, seperti misalnya seorang hamar, seorang kuli, begitu mengantar kayu kepada si pembeli, dapat upahan. Karena upahan kan tengah jalan mau mengisi parut, makan siang. Habis makan terus menjunjung, menyahan, memikul kayu. Kemudian ada kesulitan di salah giginya, ia mematah sedikit kayu orang tadi untuk jadi kakuit gigi. Habis keperluan kakuit habis kesulitan, sudah terbongkar, itu kayu orang patah tadi dilontarkan, dibuang. Kada bepadah, kada minta, tanpa minta izin, tanpa minta halal. Maka dalam kubur senantiasa kita ditanya, kenapa nyawa mengambil memakai orang kada padah? Kalau menjawab, pukul. Senantiasa kenapa? Itulah huru hara dan kubur. Enteng siapa ada? Aku gigi karena kayu milik orang yang diantarkan dari memakai, tidak setahu pemiliknya. Sudah luar biasa. Kalau kita bagaimana sama kita? Banyak tak pakai, tak makan, tak ambil. Tentu selalu minta sama-sama halal, redha, maaf dan ampun. Banyak nanti kesalahan-kesalahan kita disadari. Sampai-sampai kurzun dan wamrah, bila kuburan selalu menangis, lalu berkata, sekiranya ibuku tidak melahirkan, tentu tidak ada urusan. Namun lahir, lalu anaknya menghadapi dalam kubur, ditahan sementara cukup panjang, kemudian bangkit kubur, banyak huru hara yang sangat besar. Sampai-sampai anak kecil berubah menjadi rambut kepalanya hitam, berubah menjadi putih, berubah. Dan sunat bahwa hendaklah yang memerintahkan segala perkara yang tersebut itu keluarganya. Jadi urusan-urusan tadi itu pihak keluarga. Maka tadi perhatikan berbaringnya, dan masalah menutup mata dan mulutnya, dan melembutkan segala organ-organ tubuhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai hambanya dengan limpahan rahmatnya dan keridhaannya, serta berkat dan syafaat kepada Rasulullah SAW dan para awliya Allah. Tidak ada harapan kecuali selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu
والله سبحانه وتعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به. اللهم انا نسالك علما نافعا، نسالك رزقا طيبا، نسالك عملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع مقابل ما يشاءنا مستجاب لها. اللهم اغننا بعلم وسعدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بعافيه. اللهم استر عيوب المعلمين عنا وتدبر عنا، اللهم استغفر دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا كلها برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.